Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menggelar rangkaian acara untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN dengan tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Seminar Kesehatan Cegah Stunting menjadi salah satu acara dari rangkaian HKN ke-58. Acara dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Keraksan, Kabupaten Probolinggo pada Selasa 15 November lalu. Acara ini diawali dengan sambutan dari Kepala SMKN 2 Keraksan yang menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinkes karena SMKN 2 mendapatkan kesempatan menjadi tempat penyelenggaraan seminar yang mana tidak didapat oleh lembaga lain. Lembaga diberi kesempatan sama Dinas Kesehatan, kayak gitu dulu. Apa sih itu kesehatan dan Dinas Kesehatan? Dan ini perlu disyukuri. Kalian adalah diberi kesempatan untuk seminar, apalagi diberi pemerintahan pesta air ya. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dinkes kepada lembaga kami. Insya Allah ini ada hal yang menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi pada kegiatan ini anak-anakku nanti bisa ditanyakan apa yang ditanyakan. Terutama masalah karena sini perempuan, masalah perempuan juga tidak apa-apa ditanyakan sebagainya pada beliau sebagai narasumber. Ikuti dengan baik, tetap semangat. Sekali lagi, tidak semua lembaga dapat kesempatan seperti ini. Itu ya. Dan terima kasih banyak atas rekan-rekan semuanya yang sudah menjalankan persiapan mulai kemarin sampai hari ini sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik. Dan juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dari kesehatan yang telah mempercayai kami untuk tempat sebagai kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Saya rasa itu saja. Pak Sukma tidak bisa mendampingi lama karena kegiatan lain nanti di bawah. Beliau Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Hari Kesehatan Nasional ke-58 Sri Wahyu Utami SKM MNRS dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan seminar kali ini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan remaja mengenai stunting. MNRS terlalu panjang ya? Tapi saya harap dari sekian ini nanti bisa menjadi seperti saya. Karena kalianlah pengganti kami semua yang ada di sini. Sepakat? Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 2 Keraksan yang sudah bersedia menerima kami untuk melakukan kegiatan seminar cegah stunting. Ya, tadi sudah beberapa pembukaan tadi disampaikan. Ini mengetahui seberapa pengetahuan tentang stunting. Ya, nanti acara pada hari ini kami mohon ini adalah kesempatan bagi kalian semua bertemu dengan orang-orang hebat. Yang satu nanti narasumbernya tentang kesehatan remaja. Ya, yang nanti akan diisi oleh Dr. Mia. Ya, beliau ya Dr. Mia ya. Kita kenal Dr. Mia. Beliau adalah praktisi di bidang kesehatan. Dan yang kedua narasumber yang juga luar biasa. Oh, kebetulan sudah datang Dr. Yesi ya. Beliau nanti akan mengisi tentang aplaus dulu dong. Selamat datang. Beliau nanti mengisi materi kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga adalah Dr. Dewi. Beliau akan mengisi tentang HIV, AIDS, dan narkoba. Ya, narasumber kita semua adalah dari dokter. Senang enggak? Ya, ini kesempatan kita nanti bagaimana adik-adik semua bisa berinteraksi ya. Tanya sebanyak mungkin tentang kesehatan.
Gitu ya. Selamat datang Dokter Mia. Ini beliau adalah Dokter Mia. Oke, kita tunggu nanti satu lagi narasumber. Kami berharap adik-adik semua yang di sini dengan keterbatasan tempat ya. Jadi adik-adik di sini menjadi pioner ya. Menjadi pioner, nanti ilmu yang didapat, materi yang didapat bisa disampaikan ke teman-teman lainnya. Seperti itu ya. Jadi monggo kita nikmati hari ini dengan fun, dengan senang-senang. Oke, terima kasih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih alumninya, dokternya, Dokter Yesi yang sudah siap untuk mengisi materi pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata secara simbolis dari panitia HKN ke-58 kepada Kepala SMKN 2 Kraksan serta minum FE secara serentak. Kemudian, materi seminar kesehatan pertama yaitu remaja sehat bebas stunting disampaikan oleh Dr. Mirah Samia. Hari ini kita akan belajar ya. Judulnya adalah remaja sehat remaja sehat bebas stunting. Dari 5 yang ada di depan tadi ada yang stunting nggak menurut adik-adik? Ada yang tahu stunting itu apa? Coba katakan. Gagal tumbuh. Terus ada lagi apa? Stunting itu apa kan? Apa? Berdiri ya. Ada yang tahu? Oke, next. Remaja yang sehat bebas stunting untuk menuju Indonesia kuat dan berdaya. Hari ini ternyata remajanya didominasi oleh kaum perempuan yang terbukti memang jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo di tahun 2021 lebih banyak jumlahnya adalah kaum perempuan. Ya. Kenapa kita akan membahas remaja yang sehat bebas dari stunting? Ngapain sih Dokter Mia ini kok ngajarin masalah stunting di saat saya masih SMK? Ya, karena kami berharap adik-adik dibekali ilmu pengetahuan yang nantinya adik-adik berasal dari adik-adik ini, generasi-generasi akan lahir dari remaja laki-laki atau remaja perempuan? Remaja perempuan. Ya, kalau adik-adik tidak paham apa itu stunting, bagaimana cara upaya untuk mencegah stunting, kira-kira nanti kemungkinan terjadi tidak kalau adik-adik melahirkan keturunan yang stunting? Bisa tidak? Bisa. Kalau saat hamil nanti adik-adik asal-asalan makan cilok sampai cilok begini. Atau jadi makan cilok ya. Nah, itu tahu ya. Apa saya sih supaya caranya agar kita bisa melahirkan generasi stunting. Ya, secara umum stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu. Gagal tumbuh harusnya tinggi dan jadi tinggi. Apa kalau orang bilang ya? Yang disebabkan oleh kekurangan gizinya. Makanya adik-adik kenapa dibilang harus makan gizi yang sempurna?
Amin. Gejalanya tinggi badan anak yang lebih pendek dari teman seusianya. Ya, gejala tumbuh, otaknya dan tumbuh. Kemudian, bagaimana anak satu ini bisa menjadi seorang dokter? Kalau semuanya gejala tumbuh, mereka bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Dan berikutnya pertumbuhan tulang tertunda, mudah terserang penyakit. Ya. Kemampuan kognitif berkurang kalau ditanyai perkalian nggak bisa menjawab. Kamu pada melahirkan generasi seperti itu? Next. Menariknya, ketika seminar berlangsung, dokter yang akrab disapa dengan Dokter Mia ini, selain memberikan coklat untuk siswa yang aktif, beliau juga mengajak peserta seminar untuk memperagakan cuci tangan yang baik. Semuanya ikut praktek ya. 1, 2, 3. Ini sehat dan selama cuci tangan. Lepaskan dua tangan bergantian. Angkat ribu jari, terakhir gosokkan satu jari. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Yesi Rahmawati, yakni mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira reproduksi itu apa? Itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu artinya adalah kembali. Ya. Itu kembali, kalau produksi berarti produksi kembali. Yang diproduksi apa, Bu Dokter? Apa yang diproduksi? Karena ini masalah kesehatan, yang diproduksi adalah generasi baru, anak yang baru, yang harusnya adalah menjadi anak yang sehat, luar biasa. Ya, jadi yang diproduksi tidak main-main, tidak sekedar bikin tinggal setiap orang tua, jangan sampai terjadi. Harus bilang ini ya. Jadi reproduksi di sini adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan. Pengertian kesehatan reproduksi itu adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan atau anak. Ya, anak yang bagaimana? Tentunya anak yang sehat. Ya, sehat itu apa, Bu Dokter? Sehat itu keadaan sejahtera, ya, secara fisik, mental, dan sosial. Ya, sehat fisiknya toh, mentalnya terbelakang miskin. Jadi sehat tidak kira-kira? Ya, jadi tidak jadi sehat. Kalau kesehatan reproduksi jadinya adalah suatu kondisi, yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental, sosial dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksinya. Ya, nah, ini yang adik-adik harus tahu. Hak reproduksi. Loh, kalau ada kewajiban tidak kira-kira? Ada. Ya, kewajibannya apa? Kalau ada haknya, hak reproduksi berarti kewajibannya adalah menjaga hak tersebut. Apa yang mau dijaga? Adik-adik harus bebas memilih berapa nantinya banyak anaknya, kapan mau punya anak, ya kan? Dan kapan bisa menunda dan mencegah kehamilan. Loh, masih SMK, Bu Dokter, kok sudah diberitahu? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Benar atau benar? Jadi adik-adik perhatikan, kita harus tahu kapan kita bisa mengatur nantinya. Kapan adik-adik boleh menikah, kapan setelah menikah punya anak, kapan nanti setelah punya anak satu punya anak berikutnya. Ini adalah PR adik-adik bersama. Tadi sudah dijelaskan mengenai stunting, ya kan? Berarti adik-adik harus mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan, menjaga gizinya. Tujuannya apa? Ya ini nanti mau punya anak berapa? Tadi kan sudah jadi mempunyai kewajiban, ya. Sehingga nantinya kalau adik-adik punya gizi yang sehat, punya kondisi tubuh yang bagus, bisa menjalani kehamilan dengan persalinan yang aman, ya, bisa meningkatkan derajat kesehatan putra putri
putri yang dilahirkan dan mempunyai hak untuk memperoleh penata laksanaan apabila mengalami infertilitas. Ada yang tahu nggak kira-kira infertilitas itu apa? Ada yang tahu? Infertilitas itu kemandulan, ya. Jadi itu ada hak reproduksi yang nantinya adik-adik juga harus tahu. Nah, selain itu, adik-adik juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan dan pengobatan apabila terjadi infeksi di saluran reproduksi. Infeksi menular seksual termasuk HIV, AIDS, dan penyakit saluran reproduksi lainnya. Selain itu, adik-adik nantinya adalah dapat menikmati kesehatan hubungan seksual yang aman dan memuaskan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan hubungan personal. Jadi ini kalau adik-adik ingat kembali haknya, baru nanti kita ingat akan kewajibannya. Nah, sekarang kita akan memulai. Ya, mengapa remaja itu perlu mempelajari kesehatan reproduksi? Tujuannya adalah bahwa adik-adik agar mempunyai informasi yang benar mengenai fungsi, peran maupun proses reproduksi. Masih ingat nggak pengertian reproduksi tadi? Reproduksi ya, membuat apa? Membuat keturunan kembali yang sehat. Nah, maka dari sini adik-adik perlu memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Nah, inilah ya. Mengapa remaja perlu tahu? Adik-adik kira-kira ada di posisi mana? Di tengah-tengah ya, remaja di saat ini. Adik-adik sekarang ini mengalami masa remaja. Kira-kira masa yang menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Masa sekolah itu masa yang menggembirakan. Kalau siapa yang menjawab tak menyenangkan? Siapa yang jawab menyenangkan? Ada masa remaja nikmat ini. Nikmatilah adik-adikku semua. Karena apa? Sekarang ini adalah masa kebebasan adik-adik mengeksploitasi diri. Keluarkan semua yang kalian inginkan, tetapi tetap dalam ring agama, tetap dalam jalan yang benar. Keluarkan kemampuan menuntut ilmu, bekerja sama dengan teman-temannya, berkenalan dengan banyak orang, tetapi yang baik-baik saja hindari. Tadi sudah disampaikan, pengaruh dari internet, pengaruh dari HP sekarang ini kalau kita tidak kendalikan, adik-adik pasti akan terjerumus, ya. Apa bahayanya tadi? Jadi kenal apa? Kenal narkoba, kenal obat-obatan terlarang. Insya Allah adik-adik SMK 2 Keraksaan tidak ada. SMK 2 bisa. SMK 2 bisa. Meskipun tanpa coklat, nampaknya materi yang disampaikan oleh Dr. Yesi mampu menarik perhatian peserta seminar. Salah satunya yaitu Mailinda, siswa SMKN 2 Keraksaan. Dari seminar hari ini ada belajar apa aja, Mbak? Mencegah stunting dan banyak mencegah stunting agar menjadi ibu yang lebih baik. Terus materi mana yang menurut Mbak paling menarik? Materi yang menjaga jarak kepada lawan jenis agar mencegah stunting. Hari ini kita ngomong tentang HIV. Terus Kenapa? pematerinya siapa? Dr. Yesi. Dr. Yesi. Jadi HIV. Terus harapannya apa, Mbak, dari acara ini? Semoga tahun depan ada acara seperti ini lagi agar siswi mendapatkan banyak ilmu tentang stunting. Materi terakhir disampaikan oleh Dr. Veronica yang membahas mengenai PMS, HIV/AIDS, dan narkoba. Kalau AIDS itu apa? AIDS itu adalah kepanjangan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi kalau AIDS itu adalah kekurangan gejala yang ditimbulkan oleh virus HIV. Ya, seperti itu. Jadi harus berbeda antara HIV dengan AIDS, itu beda. Udah tahu sekarang yang dari sisi kanan? Tahu bedanya bedanya HIV dengan AIDS?
Sudah tahu bedanya HIV yang lain? Oke. Terus kemudian selama ini yang kita ketahui HIV dan AIDS itu kan adalah suatu penyakit yang mematikan, yang tidak ada obatnya, yang biasanya orang-orang dengan penderita HIV itu kita sebutnya dengan koda ya, orang dengan HIV AIDS itu terjadi diskriminasi, jadi dikucilkan. Sehingga kenapa semakin tidak diketemukan, semakin tidak mau orang tes karena mereka takut dampak sosialnya pada saat mereka terkena HIV/AIDS, mereka akan dikucilkan oleh keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, jadi namanya human immunodeficiency. Dia menyerang kekebalan tubuh dan dia hanya tinggal di dalam tubuh manusia. Ya, jadi seseorang bisa terkena HIV/AIDS kalau ada pasangannya. Tidak mungkin orang satu sendiri terus tiba-tiba kena HIV. Pasti ada orang yang menularkan dan itu pasti manusia. Namanya sudah human. Jadi virusnya itu hanya ada di dalam tubuhnya manusia. Dan virus seperti sifatnya virus, dia selalu mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Kalau orang nggak bisa jawab dulu. Iya, saya tanya untuk penyakit HIV biasanya ditularkan dengan cara apa? Bersih. Masya Allah, bersih semua pulang. Media pasangan atau berganti-ganti pasangan, berganti-ganti pasangan. Oke, betul. Bayangin coklatnya boleh, ya. Jadi penularan HIV itu tidak mudah. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu takut untuk periksa, tidak perlu berpikiran yang macam-macam. Yang penting kita berperilaku yang aman, insya Allah tidak akan tertular. Makanya nanti kalau mau nikah, pastikan pasangan kita bersih. Karena tadi saya sampaikan, di Kabupaten Probolinggo, penderita HIV terbanyak adalah dari ibu rumah tangga. Jadi nggak lucu kan pada saat kita menikah dengan orang yang ternyata mengidap HIV/AIDS. Oleh karenanya itu tadi Bu Desi sudah menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Adapun dalam penyelenggaraannya, Dinkes Kabupaten Probolinggo juga menyediakan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat umum. Bagian Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Sri Rusmina, menuturkan alasan memilih remaja putri pada seminar hari ini. Hari ini ada acara seminar kesehatan dan Pospindu untuk sebagai rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-58. Tujuannya diadakan acara-acara tersebut apa Ibu? Untuk hari ini kebetulan seminar untuk remaja putri, harapannya itu memberikan sosialisasi terkait kesehatan untuk remaja. Terus siapa saja Ibu yang menjadi narasumber di seminar? Yang menjadi narasumber yang pertama adalah Dr. Mia dari Rumah Sakit Trisani terkait dengan kesehatan remaja, cegah stunting. Kemudian Dr. Yesi SPOG terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Kemudian dilanjut dengan ketiga Dr.
Dewi Veronica terkait dengan penyakit menular, ya, IMS dan HIV/AIDS. Untuk kerjasama itu biasanya dengan profesi kesehatan yang ada di kita, yaitu dari ID, kemudian dari PPNI dan sebagainya. Yang pertama adalah SMK, salah satunya kita sasarannya adalah remaja putri, karena di sini seminarnya adalah tentang pencegahan stunting. Harapannya nanti remaja putri itu paham dan tahu bagaimana pencegahan stunting. Jadi barusan ini adalah saya membawakan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi menurut kami ya, kesehatan reproduksi remaja itu harus kita mulai sejak mereka masa sekarang ini. Kalau perlu di masa yang lebih bawah. Jadi mulai dari SMP ya, SD yang kelas 5, 6 itu sudah mulai. Mereka harus dikenalkan dengan kesehatan reproduksi. SMP sudah harus dikenalkan, tetapi masih harus dipisah laki dan perempuan supaya tidak, mohon maaf ya, kan kita harus mengenalkan biar tidak merangsang untuk anak-anak. Tetapi kalau untuk SMA harus kenal, karena apa? Kita mau menciptakan generasi yang nantinya akan menjadi generasi untuk reproduksi, jadi bereproduksi. Mereka akan menghasilkan keturunan yang seharusnya sehat mental, fisik, dan sosialnya. Nah, sehingga adik-adik remaja, putra dan putri ini, mereka sudah harus dikenalkan dengan bagaimana sih terjadinya suatu proses kehamilan, supaya apa? Tidak terjadi kehamilan dini, tidak terjadi kehamilan di luar nikah. Dan yang harus kita tekankan juga apa? Mereka tidak boleh untuk menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian pakai alkohol, narkoba, itu harus kita stop. Kemudian di acara ini tadi juga diawali dengan hal yang luar biasa. Sekarang ini kan kita sedang ada giat-giatnya untuk stunting. Nah, kenapa stunting harus kita mulai sekarang? Kita, pemerintah Indonesia, kalau mau sukses bebas stunting harus sekarang ini. Dimulai dari anak sekolah. Kenapa? Remaja putri kita mulai dengan suplementasi. Zat besinya kita cek, ya kan? Untuk HB-nya awal harus kita ketahui. Kalau ada masalah, segera kita berikan suplementasi. Tujuannya apa? 5-10 tahun ke depan, mereka akan menjadi calon ibu, calon generasi yang tentunya itu kalau tidak kita kawal mulai dari sekarang, tidak kenal dengan kesehatan reproduksi, mereka akan menjadi ibu yang, mohon maaf, asal-asalan. Tetapi mudah-mudahan harapan kami dengan adanya pertemuan pada hari ini, kesehatan reproduksi kita kenalkan sejak awal, mereka akan paham, oh ternyata organ kewanitaan saya seperti ini, organ laki-laki saya seperti ini, cara menjaganya seperti ini. Ya, jadi mereka mempunyai hak-hak reproduksi yang harus dijaga. Kapan nanti mereka boleh menikah, kapan nanti mereka boleh hamil, setelah hamil anak pertama boleh hamil berikutnya, bagaimana kontrasepsi, bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit menular seksual. Nah, ini yang harus kita tekankan, dan saya berharap sekali Kabupaten Probolinggo ini, khususnya di SMK 2 ini, beberapa saat yang lalu saya memulai di SMP Negeri 1 Keraksaan. Saya memberikan penyuluhan untuk kesehatan reproduksi remaja. Nah, sekarang ini dalam giat Hari Kesehatan Nasional ke-58 Kabupaten Probolinggo, tidak tanggung-tanggung Kadinkes mendatangkan kami sebagai narasumber, tidak usah jauh-jauh. Dari kita saja insya Allah sudah mampu untuk memberikan ilmu yang seperti ini. Kita akan gerilya, kita turun ke sekolah-sekolah siap. Kebetulan saya dari ID, insya Allah saya bisa membagi tim anggota Ikatan Dokter Indonesia bisa turun ke sekolah-sekolah supaya ayo kita gerak bersama. Penjenengan mensosialisasikan dari media sehingga kalau gerakan ini tidak disuarakan ya seolah-olah jalan di tempat. Tetapi begitu media membantu, semuanya akan terbuka. Mata kita akan terbuka, pimpinan kita akan terbuka. Marilah kita bersama-sama Kabupaten Probolinggo bebas stunting. Kabupaten Probolinggo, angka kematian ibu, angka kematian bayi bisa menurun. Mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten pionir untuk menjadi juara kesehatan level nasional. Jaya Probolinggoku. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tim Redaksi Pro TV.